Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma Sejati yang dirahmati Allah, di saat seseorang sedang berada dalam keadaan gelisah dan ketakutan karena saking banyaknya masalah yang menimpa, hutang menumpuk di mana-mana, kebutuhan hidup semakin meningkat, maka tak ada cara lain selain ikhlas menerima apapun yang terjadi atas kehendaknya, serta memperbanyak berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada kalanya meskipun kita sudah menghabiskan banyak waktu untuk berdoa dan berharap agar doa kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun meskipun doa-doa tersebut sudah dilakukan secara konsisten, tapi belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam situasi seperti ini dipandang penting sekali bagi kita untuk memahami beberapa konsep yang terkait dalam berdoa menurut Islam. Oleh karena itu di dalam video kali ini saya akan membahas dua kalimat yang jika diucapkan sebelum berdoa maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cepat mengabulkan semua hajat dan keinginan kita. Sahabat Asma Sejati yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada seluruh umatnya bahwa barang siapa yang mengawali setiap doanya dengan membaca dua kata yang sangat agung ini dan dilakukan dengan cara-cara berdoa yang benar, maka insya Allah setiap doanya akan diterima dan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, setiap orang pasti akan mengalami pasang surut. Kadang ia mendapatkan nikmat yang banyak, namun kadang pula ia tertimpa musibah ataupun cobaan dalam hidupnya. Setiap manusia memiliki masalah atau ujian yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Ada yang sedang mengalami kondisi sulit dalam perekonomian, sulit dalam mendapatkan jodoh, atau sulit dalam mencari rezeki, dan berbagai jenis ujian dan masalah yang lainnya. Secara hakikatnya, apapun bentuk cobaan dan ujiannya, sejatinya itu yang terbaik untuk setiap hambanya, karena dengan datangnya ujian dan cobaan tersebut akan membuat seseorang sadar diri untuk kembali dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu cara agar kita bisa terbebas dari kesulitan tersebut dan juga dari semua permasalahan hidup kita, yaitu dengan memperbanyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di saat kita sudah berdoa siang dan malam, tapi doa kita belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mulai muncul rasa lelah dan malas untuk berdoa, maka cobalah amalkanlah amalan ini sebelum berdoa. Dan dengan wasilah membaca dua lafaz asma yang sangat agung ini sebelum berdoa, diharapkan doa-doa tersebut tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan segera diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan syarat kita mesti selalu yakin bahwa setiap doa dan keinginan kita pasti akan dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau telah memberikan jaminan kepada siapa saja yang istiqomah berdoa dengan diawali membaca bacaan ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi apapun yang ia minta. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau telah memberikan jaminan kepada siapa saja yang istiqomah berdoa dengan diawali membaca bacaan ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi apapun yang ia minta. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau pernah berkata bahwa suatu ketika ia sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan duduk. Kemudian ada seseorang yang melakukan sholat dan kemudian ia berdoa, "Ya Allah, aku meminta padamu karena segala puji hanya untukmu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau yang banyak memberi karunia, yang menciptakan langit dan bumi. Wahai Allah yang maha agung dan penuh kemuliaan, yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, tidak bergantung pada makhluknya." Kemudian melihat hal itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya lelaki tersebut telah berdoa dengan nama Allah yang agung, dan barang siapa yang berdoa dengan nama tersebut, maka apapun doanya akan diijabah, dan apapun yang ia minta dengan nama tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberinya." Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Nasai. Adapun yang dimaksud dari dua lafaz yang sangat agung tersebut, yaitu asma ya Hayyu ya Qayyum. Dan bacalah dua asma ini sebelum berdoa, yang tentunya dengan melakukan adab yang baik dalam berdoa, agar doa-doa kita cepat diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang dimaksud dengan adab dalam berdoa, yaitu dengan memulai doa dengan memuji Allah terlebih dahulu dan kemudian membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam memuji kepada Allah bisa kita masukkan dua lafaz asma yang sangat agung tersebut, yaitu kalimat ya Hayyu ya Qayyum. Dan kemudian dilanjutkan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dilanjutkan dengan bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membacakan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian bacalah ayat ini satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kemudian bacalah ayat ini satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian setelah itu barulah kita ucapkan semua hajat dan doa-doa yang kita inginkan dengan khusyuk dan rendah hati. Kemudian setelah selesai berdoa, di akhir berdoa kita tutup lagi dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian amalkanlah amalan ini setiap hendak berdoa secara rutin dan istiqomah, disertai hati yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa semua doanya pasti akan dikabulkan, serta terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam hadis kursinya bahwa sesungguhnya aku berdasarkan pada prasangka hambaku kepadaku, aku akan selalu bersamanya jika ia mengingatku. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Dan berdoalah di waktu-waktu mustajab agar semua doa dan keinginan kita cepat diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa doa yang paling didengar dan cepat diijabah yaitu doa pada pertengahan malam terakhir dan doa pada setiap selesai sholat fardu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, semoga dengan wasilah membaca amalan-amalan ini sebelum berdoa, semua hajat dan keinginan kita bisa cepat diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.